Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Kita akan pantau bagaimana jalannya proses pembongkaran kasus dari sejumlah kasus mega korupsi yang tengah diusut oleh Polri. Saudara, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Rudy Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan. Menindaklanjuti diterimanya pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai PLT Jampitsus. Penunjukan ini sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus. Penunjukan ini atau posisi PLT akan berlaku sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyebut pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Pengunduran diri tersebut resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Dalam sebuah keterangan video, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna menyampaikan bahwa keputusan pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Anang menegaskan bahwa Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh Febri Adriansyah. Meskipun Febri telah resmi mengundurkan diri, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa roda organisasi di lingkungan Jampitsus, termasuk penanganan perkara-perkara besar, tidak akan terganggu. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Polda Metro Jaya menggandeng KPK menggelar konferensi pers soal pengusutan dugaan 3 kasus mega korupsi dengan barang bukti ratusan miliar rupiah pada Jumat malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, pengusutan kasus dilakukan dengan menggeledah 12 lokasi. Dengan total barang bukti yang disita, sebanyak 74 kg emas dan mata uang asing yang dikonversi mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. 15 orang saksi sudah diperiksa, namun penyidik masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pada kesempatan ini, sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP. Yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang
Bogor, Kabupaten, dengan hasil 74 kg emas batangan 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Usai mengundurkan diri, Sabtu pagi belum terlihat adanya aktivitas di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak juga terlihat penjagaan yang begitu ketat di sekitar area rumah Febri yang pintu pagar tertutup rapat. Sebelumnya, Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya usai melakukan konferensi pers terkait namanya yang terseret dalam penyidikan yang dilakukan Kortas Tipikor Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Usai Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono jadi PLT Jampitsus. Lebih lengkap soal penunjukan PLT Jampitsus, kita tanyakan jurnalis Kompas TV ada Tifal Solesa dan juru kamera Ian Faris di Kejaksaan Agung RI. Tifal, bagaimana situasi di Kejaksaan Agung sekarang? Jaksa Agung sudah menunjuk PLT, bisa Anda sampaikan dan juga ulas sebetulnya bagaimana kiprah PLT yang baru ini, Rudi Margono. Soal suasana dulu ya Putu, keadaan sejak pagi sampai siang hari ini lewat pukul 14 waktu Indonesia Barat, suasana di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan tidak ada kegiatan signifikan yang bisa saya katakan. Akses baik itu dari sekitar Blok M menuju pun jalur yang biasa digunakan untuk jalur umum masuk ke kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini ditutup karena tidak ada kegiatan yang berlangsung juga selama akhir pekan ini. Terlebih di hari Sabtu ini, konfirmasi terakhir kepada Kompas TV, Anang Supriyatna menyampaikan bahwa kegiatan tidak ada yang mencolok, tidak ada yang berlangsung secara signifikan terjadi di dalam kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sehingga saya bersama dengan teman-teman pewarta lain memantau setiap pergerakan hanya berada di sekitar atau di luar area gedung Kejaksaan Agung, persisnya mengarah ke sekitar Blok M Jakarta Selatan ini. Itu untuk satu hal. Sementara untuk nama pengganti yang baru dikonfirmasi lewat pukul 1 siang waktu Indonesia Barat ini oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, penggantinya adalah Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Lebih lanjut saya akan menyingkatnya sebagai Jamwas. Rudi Margono ini pada awalnya menjabat sebagai Jamwas menggantikan Ali Mukartono yang saat itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada Desember tahun 2024 lalu sesuai dengan surat keputusan dari Presiden yang dirilis pada Desember atau 12 Desember tahun 2024. Sebelum akhirnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas, Rudi sudah pernah menjabat di beberapa pos kejaksaan di tingkat daerah, baik itu di tingkat kejaksaan negeri maupun di kejaksaan tinggi. Dalam beberapa sumber kami mengutip Rudi ini pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ampana Sulawesi Selatan serta Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau. Selain itu, ia juga pernah menjabat atau pernah bertugas selama 8 tahun di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebelum akhirnya mendapatkan tugas di beberapa kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi, baru kemudian mendapat penugasan lagi sebagai Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Sampai pada akhirnya pada tahun 2024 atau persisnya akhir tahun 2024, Rudi Margono menggantikan Ali Mukartono sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kalau mengutip dari pernyataan Anang Supriyatna terakhir kali, persisnya pada pukul 1 siang tadi kepada media, ia menyampaikan bahwa posisi Rudi Margono ini sebagai pejabat sementara. Ia akan ditugaskan sebagai pengganti dari Febri Adriansyah yang telah mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai nanti Kejaksaan Agung menetapkan pejabat definitif untuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Soal tugas dari Jamwas ini sendiri, sebetulnya dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017 ini sudah diatur soal tugas-tugas apa saja yang akan diemban
oleh Jaksa Agung Muda di bidang pengawasan ini. Kalau merujuk dari pasal 520 sampai pasal 522 Peraturan Jaksa Agung tahun 2017 ini, pada intinya Jaksa Agung Muda bidang pengawasan ini punya tugas untuk melakukan pelaksanaan dan pengendalian pengawasan internal kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan penunjukan dari Jaksa Agung. Nah, itu konteks secara umum dari tugas yang inti atau tugas inti dari Rudy Margono ini sebagai Jamwas. Apakah kemudian ada tugas baru lainnya saat Rudy ini ditunjuk sebagai pejabat sementara Jampitsus? Anang dalam keterangan terakhir menyampaikan bahwa tugas-tugas penindakan hukum, terutama untuk kasus-kasus yang sudah ditangani lebih dulu oleh Jampitsus sebelumnya, dalam hal ini Febri Adriansyah, tidak akan berubah, tidak akan berkurang, semua akan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah keberadaan Rudy Margono sepanjang pantauan ini terlihat di Kejaksaan Agung? Saya sepanjang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini, Putu, belum melihat ada tanda-tanda kegiatan signifikan, terutama di Gedung Bundar, persis di belakang saya. Ini gerbang khusus untuk pejabat-pejabat tingkat eselon. Hanya kendaraan terbatas saja dengan pantauan khusus dari petugas internal di Kejaksaan Agung. Dan sampai detik ini belum ada kegiatan signifikan yang terlihat, terutama keberadaan dari Rudy Margono sejak ditunjuk sebagai pejabat sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Putu. Oke, saya mau memastikan saja, Tifal, Anda tadi sempat berkomunikasi begitu ya dengan Kapus Penkum. Posisinya saat ini Rudy Margono ini ditetapkan sebagai PLT begitu di Jampitsus. Tapi bagaimana dengan posisi sebelumnya? Apakah artinya Rudy Margono ini kemudian mengemban dua tugas, yaitu sebagai Jampitsus dan juga sebagai Jamwas, atau memang ada pergerakan lain? Dan apakah disampaikan juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk kemudian menetapkan pejabat pengganti definitif dari Jampitsus sebelumnya, yaitu Febri Adriansyah? Mengutip dari pernyataan Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, batas waktu bagi Rudy Margono ini menjabat sebagai pejabat sementara Jampitsus ini tidak ditentukan karena batasan waktunya hanya sampai Jaksa Agung menetapkan pejabat definitif. Sampai akhirnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menunjuk pejabat definitif terhadap Jampitsus ini, baru kemudian Rudy akan kembali fokus menjabat sebagai Jamwas, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Sehingga kalau bisa kita katakan, saat ini Rudy Margono menjabat di dua posisi. Definitif berada sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan untuk sementara waktu, karena jabatannya sekali lagi ini untuk sementara waktu, maka untuk Jampitsus berada dalam posisi sebagai pejabat sementara, Putu. Oke, artinya kita masih menunggu bagaimana nanti keputusan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, apakah kemudian akan segera menetapkan pejabat definitif, dan sampai dengan saat ini masih ada dua posisi yang kemudian diemban oleh Rudy Margono, yaitu sebagai PLT Jampitsus dan juga sebagai pejabat definitif sebagai Jamwas. Terima kasih laporan Anda, Tifal Solesa dan juga Ian Faris dari Kejaksaan Agung RI. Saudara, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Rudy Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas. Menindaklanjuti diterimanya pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai PLT Jampitsus. Penunjukan ini sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan di lingkungan Jampitsus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menyebut pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Baru, Total Care Man Antiperspirant Deodorant dan Total Care Man Perfume Body Spray bikin Total confident, Total fresh, Total wangi seharian, Total freshness, Total confidence, Total Care Man, totalitas lelaki maskulin. Independen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi kita sudah memantau bagaimana situasi di Kejaksaan Agung RI, kita akan bergeser ke rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juga juru kamera Andika Pratama. Zefanya, kalau beberapa hari yang lalu kediaman dari Febri Adriansyah ini dijaga ketat oleh TNI, bagaimana situasinya di sana dan sejak pagi tadi, apakah Anda melihat aktivitas dari Febri Adriansyah setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi Jampitsus? Ya Putu, hingga siang hari ini sejak pagi hari tadi ia sudah mengumumkan pengunduran dirinya yang bahkan juga sudah diterima oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pengunduran dirinya sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung RI begitu. Hingga siang hari ini sudah ada pengumuman baru lagi dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bahwa sudah ada Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono yang kemudian mengemban tugas sebagai pelaksana tugas Jampitsus Kejaksaan Agung RI. Hingga siang hari ini hingga pukul 2 siang masih belum terlihat adanya gerak-gerik atau pergerakan di sekitaran rumah ex Jampitsus Kejaksaan Agung RI Febri Adriansyah. Bahkan kami juga sudah mencoba menghubungi Putu kepada yang bersangkutan langsung, tapi memang masih belum ada respon sama sekali hingga siang hari ini. Kalau melihat dari sisi penjagaannya, jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, seperti misalnya di hari Rabu beberapa waktu lalu, ini memang terlihat ada sejumlah penjagaan yang begitu cukup ketat begitu ya di kawasan rumah Febri yang berada di kawasan Jakarta Selatan ini, Kebayoran Baru, yang memang kalau dibandingkan dengan hari ini tidak terlihat ada penjagaan yang begitu ketat sama sekali. Ada orang-orang berseragam TNI begitu tidak terlihat juga. Kalau kami lihat dari pintu di belakang saya, ini ada salah satu pintu akan kami perlihatkan. Juru kamera Kompas TV Andika Pratama memperlihatkan. Seperti Anda lihat sekarang Putu, ini ada satu orang yang membuka pagar begitu, berkomunikasi ke dalam, namun tidak jadi masuk lagi. Nah, kalau kami lihat sejak pagi hari tadi, aktivitas yang terjadi di rumah Febri kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih 1-2 orang ini bolak-balik masuk ke dalam rumah, tapi berpakaian bebas begitu, normal. Namun tidak terlihat adanya tanda-tanda apakah akan ada orang yang keluar pergi dari rumah atau ada mobil yang standby itu pergi atau apapun aktivitas ini tidak terlihat sama sekali. Namun yang kami perhatikan juga Putu, di dalam rumah Febri ini terlihat beberapa lampu menyala sejak pagi hari tadi yang dapat kami perkirakan ini artinya memang ada orang di dalam, tapi kami masih belum tahu apakah keberadaan dari ex Jampitsus Kejaksaan Agung RI Febri Adriansyah ini ada di dalam rumah atau tidak. Nah, ini yang masih terus coba kami konfirmasi dan kami terus memantau Putu dan juga saudara, karena memang rumah Febri ini ada 2 sisi pintu. Kalau di pintu pagar yang sisi satu lagi itu memang tertutup rapat pagarnya begitu ya, tidak terlihat adanya aktivitas di sana. Jadi kami sedari pagi tadi ini masih berjaga di sisi pintu yang tadi kami lihat cukup terjadi lumayan banyak aktivitas seperti yang tadi saya sampaikan begitu ya, beberapa orang bolak-balik keluar masuk ke dalam rumah Febri, tapi memang belum ada aktivitas pergerakan lanjutan lagi hingga siang hari ini Putu. Demikian sementara Putu.
Zevanya, terakhir Febri Adriansyah dalam konferensi pers mengakui kepemilikannya atas rumah yang ada di Sentul, Bogor. Dan sampai dengan saat dalam konferensi pers juga disampaikan bahwa Febri dapat menjelaskan begitu tentang kepemilikan rumah tersebut, tentang isi dari aset tersebut, temuan-temuan dari polisi. Sampai dengan siang hari ini, apakah Anda melihat bahwa juga ada penyidik dari Kortas Polri ataupun dari Polda Metro Jaya yang datang ke kediaman yang ada di tempat Anda melaporkan saat ini, Zevanya, di Radio Dalam? Ya Putu, kalau dari pagi tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini memang tidak terlihat sama sekali adanya seperti misalnya dari anggota Kortas Tipikor Polri begitu yang hadir, atau dari Polda Metro Jaya atau dari petugas satuan lainnya ini yang menghampiri rumah Febri yang di kawasan Radio Dalam ini. Kami belum melihat sama sekali adanya tanda-tanda kedatangan atau gerak-gerik lainnya. Hanya tadi beberapa orang mengenakan baju bebas begitu, atau beberapa baju berwarna hitam ini terlihat berkeliaran di sekitar rumah Febri, ataupun tadi bolak-balik masuk ke dalam begitu ya. Namun kalau dari Kortas Tipikor Polri begitu, ini kami belum melihat adanya pergerakan masuk atau bagaimana, atau bahkan mobil yang standby di area sini juga kami belum melihat sama sekali hingga siang hari ini. Nah, ini yang juga masih kami nantikan, masih kami pantau terus tentunya Putu, dan kami juga masih terus mencoba menghubungi ex-Jampitsus Kejaksaan Agung RI Febri Adriansyah terkait dengan pengunduran dirinya, karena hingga siang hari ini juga ia masih belum menyampaikan terkait apa yang kemudian membuat ia tiba-tiba mengundurkan diri begitu. Di hari sebelumnya ia masih membantah kabar tersebut. Nah, ini yang masih kami tunggu dan masih coba kami hubungi terus kepada beliau. Putu. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Zevanya Situmayang dan juga Andika Pratama melaporkan dari kawasan Radio Dalam Jakarta. Kita juga nantikan sebetulnya di mana keberadaan dari ex-Jampitsus yaitu Febri Adriansyah. Selamat bertugas kembali, Zevanya. Saudara, yang masih menjadi pertanyaan saat ini adalah pengusutan 3 kasus mega korupsi yang saat ini ditangani oleh Kortas Tipikor Polri yang bekerja sama juga dengan Polda Metro Jaya dan juga melibatkan KPK, yang sampai dengan saat ini meskipun sudah memeriksa 15 orang saksi, kemudian menyita sejumlah barang bukti termasuk emas seberat 74 kg, sampai dengan saat ini Polda Metro Jaya belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini dan juga pasal apa yang akan disangkakan kepada tersangka yang nantinya diputuskan begitu dari hasil pemeriksaan ataupun juga penyidikan yang dilakukan. Lebih lengkap kita akan menuju ke Polda Metro Jaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga juru kamera Septa Yoga. Rahma, sampai dengan saat ini pernyataan terakhir dari Polda Metro Jaya lewat Kabid Humas ini belum menetapkan tersangka. Sebetulnya pertimbangannya apa, dan sejauh ini apakah hari ini juga ada informasi bahwa penetapan tersangka ataupun juga pasal yang akan disangkakan kepada tersangka ini akan dirilis? Iya Putu, memang menjadi pertanyaan bagi kita semua kenapa dari Polda Metro Jaya ini belum menetapkan tersangka dari 3 kasus korupsi besar ini. Namun memang yang sama-sama kita ketahui, Putu dan juga saudara, terakhir dari Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan bahwa penyidik ini masih dalam melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan juga intensif kepada saksi yang sudah diperiksa begitu, dan juga pendalaman kasus ini dan juga serta barang bukti yang sudah dikumpulkan. Namun memang Putu dan juga saudara, kalau kita melihat dari konferensi pers terakhir yang disampaikan oleh tim Joint Investigation begitu ya, dari Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Ditkrimsus, dan memang disampaikan bagaimana dengan barang bukti yang sudah ditemukan di berbagai lokasi usai penggeledahan begitu ya. Memang ada 12 lokasi penggeledahan, dan kita ketahui Putu dan juga saudara, ini jumlah yang disita itu fantastis begitu ya, hampir setengah triliun rupiah atau hampir lebih dari 400 miliar rupiah Putu. Dimana kalau kita ketahui yang disita ini diantaranya adalah dari
salah satu kafe di Cipete, Jakarta Selatan menyita dokumen, alat elektronik, valuta asing yang totalnya hampir 60 miliar rupiah. Lalu di money changer juga menyita 71 item barang bukti dan juga uang sebesar 7,2 miliar rupiah. Lalu yang menjadi perhatian juga yang menjadi menarik begitu ya, Putu dan juga saudara, adalah penyitaan di sebuah rumah di Sentul, di mana ini menemukan berangkas yang berisi 7 koper. 7 koper ini berisi 74 kg emas dan juga valuta asing yang ini ada dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura, dan perkiraan nilainya ini mencapai 476 miliar rupiah. Dan juga selain dengan dokumen, barang elektronik, emas, lalu valuta asing dan juga uang tunai begitu ya. Tentunya dari Polda Metro Jaya dan tim Joint Investigation ini menyita 2 bingkai foto keluarga. Ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kita terus mendengar apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, bahwa untuk dari kasus ini sudah naik tahap penyidikan tapi belum ada tersangka yang ditetapkan. Kenapa? Ini dari Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa pemeriksaan intensif masih dilakukan, pemeriksaan mendalam masih dilakukan, dan juga terus dilakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi yang terakhir disebutkan dari Polda Metro Jaya. Namun tentunya kita masih menunggu Putu dan juga saudara, dan kalau bisa kami gambarkan bagaimana situasi di Polda Metro Jaya ini sendiri akan digambarkan juga oleh Juru Kamera Kompas TV, Septa Yoga, dan inilah Putu dan juga saudara untuk situasi di Polda Metro Jaya, terkhususnya di Ditreskrimsus atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Tidak ada hal yang signifikan yang terjadi begitu ya. Kami memantau sejak pagi tadi hingga siang ini pukul 2:30 siang tidak ada kegiatan yang mencolok begitu, yang biasanya kalau kita kemarin melihat ada beberapa barang yang dibawa masuk seperti alat penghitung uang begitu, tapi hingga sekarang hingga pukul 2:30 ini tidak ada kegiatan yang mencolok, tidak ada kegiatan khusus yang kami lihat begitu ya. Tapi tentunya penjagaan dari Brimob ini masih terus ada di depan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan kami juga melihat dan juga memantau tidak ada pejabat-pejabat dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang masuk maupun keluar, dan tidak ada hal yang dilakukan secara mencolok begitu atau secara khusus begitu. Tapi juga Putu dan juga saudara, yang menarik perhatian kami di sini juga adalah karangan bunga yang terus berdatangan di depan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kalau kami gambarkan dan juga dapat dilihat di layar kaca Anda, Putu dan juga saudara, karangan bunga ini memang sudah terlihat dari kemarin, dan ini karangan bunga ini bertuliskan dukungan terhadap Polri yang sedang menyelidiki kasus korupsi besar begitu ya. Ada 3 kasus korupsi besar yang sedang diusut oleh Polda Metro Jaya bersama tim Joint Investigation, yaitu dalam hal ini adalah Kortas Tipikor Mabes Polri. Dan dapat dilihat ini baru saja tadi sekitar pukul 2 siang juga datang satu karangan bunga yang bertuliskan Bravo Polri, hajar terus. Ini kita bisa melihat siapa saja yang mengirimkan karangan bunganya, tapi tentunya ada yang tidak ada nama pengirimnya, Putu dan juga saudara. Hingga saat ini kami masih menunggu, dan juga tentunya sebuah masyarakat ini masih menunggu siapa tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya dan juga tim Joint Investigation ini, siapa tersangka dari kasus korupsi ini. 3 kasus korupsi besar yang tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya dalam tim Joint Investigation ini bersama Kortas Tipikor Mabes Polri. Dan terakhir memang disebutkan bahwa masih dalam pendalaman kasusnya secara intensif. Tentunya setelah dilakukan pendalaman terhadap 15 saksi yang sudah diperiksa begitu ya, tentunya dengan jumlah barang bukti yang sudah diamankan, tidak ada kemungkinan mungkin saja ini masih ada pengembangan lokasi-lokasi dari penggeledahan, tapi tentunya kita akan menunggu di mana saja nantinya jika akan ada penggeledahan lebih lanjut dan juga pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak-pihak, dan kita menunggu siapa tersangka yang akan ditetapkan oleh Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus besar yang tengah ditangani ini, Putu. Oke, Rama, ini yang kemudian menarik ya, kalau kita bicara statusnya sudah naik ke ranah penyidikan, artinya seharusnya sudah ada juga surat perintah penyidikan begitu ya dari Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah ada informasi terkait dengan pasal yang kemudian digunakan begitu? Kita tahu belum ada tersangka, tapi pasalnya apa? Ini kan ada 3 kasus besar.
kemarin disampaikan bisa jadi gratifikasi, bisa jadi korupsi, bahkan juga bisa jadi tindak pidana pencucian uang. Nah, sampai dengan siang hari ini, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan pasal apa yang akan disangkakan? Dan apakah ada jadwal konferensi pers yang nantinya akan menyampaikan pernyataan resmi soal pasal yang disangkakan dan juga siapa tersangka dalam kasus ini? Ya, hingga siang ini Putu dan juga saudara kami belum mendapatkan informasi kapan akan ada konferensi pers atau pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus korupsi yang tengah diusut ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana konferensi pers terakhir yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, belum ada tersangka yang ditetapkan dan juga belum ada pasal yang disangkakan dan juga yang dipakai dalam kasus besar ini. Tapi tentunya yang kalau kita melihat dari kemarin, Putu dan juga saudara, ini merujuk pada kasus korupsi dan juga suap pada perkara PT Asabri dan juga korupsi pasokan batu bara yang menyebabkan blackout di Sumatera, juga kasus Krakatau Steel. Baru sampai di situ, Putu dan juga saudara, kalau kita melihat bagaimana tentunya dari perkembangan kasus ini, yang sama-sama kita tunggu adalah apa pasal yang akan disangkakan atau yang akan dipakai dalam kasus korupsi besar yang tengah ditangani ini, juga siapa tersangkanya. Hingga saat ini polisi dalam hal ini dari Polda Metro Jaya masih menyebutkan dan juga masih menyampaikan kepada kita bahwa tengah mendalami secara intensif terkait 3 kasus besar ini, belum menyampaikan siapa tersangkanya, pasal yang akan dipakai, dan juga masih terus melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak di dalam hal ini adalah 15 saksi yang tengah diperiksa dan juga barang bukti yang sudah diamankan dan juga disita. Kita masih menunggu, Putu dan juga saudara, apakah akan ada konferensi pers hari ini, tapi kami hingga siang ini masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah akan ada konferensi pers atau pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya, siapa tersangka dan juga pasal yang akan disangkakan. Putu. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Rahma Pilihan dan juru kamera Septa Yoga Canaloka. Kita nantikan sudah ada 15 saksi, 12 lokasi digeledah, sejumlah barang bukti disita. Tentunya kalau sudah naik ke tahap penyidikan, maka penyidik harus kemudian menyampaikan kepada publik siapa tersangka dan juga apa pasal yang kemudian akan digunakan. Selamat bertugas kembali, Rahma. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda Breaking News Kompas TV masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda.